sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Benar-benar tragis dan zolim, regulasi AFC sebut tim peserta Piala Asia U23 tak bisa protes keputusan wasit karena ini. Dasar anjing menggonggong buta mata karena pernah dipermalukan. Beda dari yang lain, media Vietnam justru bela wasit Nasrullo Kabirov dan sebut timnas Indonesia U23 harusnya introspeksi diri. Protes tingkah Nasrullo Kabirov di laga timnas Indonesia U23 versus Qatar, ini tuntutan PSSI kepada AFC. Ivar Jenner bongkar akal bulus pemain Qatar, terbaring pura-pura kesakitan menunggu VAR, badut sialan. ESPN cium bau busuk kejanggalan dari kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov di laga Qatar U23 versus timnas Indonesia U23. Prediksi line up darurat timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner jadi gelandang. Sesuai pernyataan mengejutkan pelatih Qatar usai kalahkan timnas Indonesia tadi malam. FIFA batalkan kemenangan Qatar karena ulah wasit yang merugikan timnas Indonesia tadi malam, jadi harapan saya. Di sisi lain, PSSI bakal kirim protes soal kinerja wasit Nasrullo Kabirov. Gara-gara wasit brengsek Nasrullo Kabirov, nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia bisa berakhir tragis. Benar-benar tragis dan zolim, regulasi AFC sebut tim peserta Piala Asia U23 tak bisa protes keputusan wasit karena ini. PSSI secara resmi melayangkan surat protes ke AFC atas kepemimpinan wasit laga Qatar U23 versus timnas Indonesia U23 Senin (15 April 2024). Ketua Umum PSSI Erick Thohir merujuk pada keputusan wasit yang merugikan seperti diusirnya Ivar Jenner hingga penalti Rizky Ridho. Namun ternyata AFC telah mengatur regulasi soal protes selama Piala Asia U23 berlangsung. Dalam regulasi Piala Asia U23 pasal 55 tertera soal protes. Dalam regulasi, tim peserta Piala Asia U23 dipersilakan untuk mengajukan protes namun dengan beberapa syarat. Tim peserta pun harus mengirimkan biaya protes $500 AS atau setara dengan 8,1 juta rupiah yang tak bisa dikembalikan. Dana tersebut pun harus ditransfer paling lambat 24 jam setelah pertandingan selesai. Namun ada regulasi yang bisa memberatkan timnas Indonesia U23. Di mana dalam ayat 55.3 dijelaskan bahwa protes tidak dapat diajukan yang berkaitan dengan keputusan wasit di lapangan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat serta tak dapat diajukan banding kecuali ditentukan lain dalam kode disiplin dan kode etik AFC, tulis regulasi tersebut. Bahkan tim peserta juga tak bisa mengajukan protes terkait teknologi garis gawang dan sistem video assistant referral (VAR).
try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dasar anjing menggonggong buta mata karena pernah dipermalukan. Beda dari yang lain, media Vietnam justru bela wasit Nasrullo Kabirov dan sebut timnas Indonesia U23 harusnya introspeksi diri. Di tengah suara tudingan suap terhadap wasit Nasrullo Kabirov kencang, media Vietnam justru membela juru adil yang memimpin jalannya laga Qatar U23 versus timnas Indonesia U23. Meski timnas Indonesia U23 tak mampu meraih kemenangan melawan tim tuan rumah Qatar U23 pada laga pembuka kejuaraan Asia U23 2024, pelatih Shin Tae-yong tetap tampil puas dengan penampilan anak asuhnya. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, ujar Shin Tae-yong. Namun menurut media Vietnam, Soha kritik pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong terhadap kinerja wasit Nasrullo Kabirov mungkin lebih bermanfaat bagi timnya. Pasalnya, timnas Indonesia sebenarnya bermain cukup kasar melawan Qatar U23 dan pantas mendapat kartu penalti berkali-kali, tulis Soha. Situasi wasit memberikan kartu kepada pemain Indonesia dan mengeluarkan 2 orang dari lapangan sebenarnya tidak banyak menimbulkan kontroversi, tambah media tersebut. Protes tingkah Nasrullo Kabirov di laga timnas Indonesia U23 versus Qatar, ini tuntutan PSSI kepada AFC. Manajer timnas Indonesia U23, Andri Irawan, mengonfirmasi PSSI telah melayangkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menyusul sederet keputusan merugikan dari wasit Nasrullo Kabirov. PSSI berharap agar AFC mampu meningkatkan kualitas wasit ke depannya agar kontroversi semacam ini tidak lagi terjadi di masa depan. Tak hanya Kabirov, keberadaan asisten wasit video (VAR) asal Thailand, Sivakornpuudom, juga menimbulkan kecurigaan. Setelah pertandingan, Andri Irawan mengonfirmasi bahwa pihaknya telah langsung melayangkan protes kepada AFC. Tentu kita semua kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov dan wasit VAR Sivakornpuudom yang semua bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia. Selain itu, Andri juga menyoroti kejadian sebelum laga ketika bus yang ditumpangi oleh timnas Indonesia U23 dibawa berputar-putar di sekitar stadion. Alhasil, kita satu tim telat memasuki stadion hampir 20 menit, harusnya hanya 8 hingga 10 menit dari hotel ke stadion. Karena biasanya dan sesuai regulasi kita datang ke stadion yakni 90 menit sebelum kick-off, tambah Andri. Entah hal ini siapa yang salah, yang jelas kita juga laporkan ke AFC, karena membuat kami semua rugi waktu dan tidak nyaman, pungkasnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine,
I'm not wasting any more time. Ivar Jenner bongkar akal bulus pemain Qatar terbaring pura-pura kesakitan menunggu VAR, badut sialan. Keputusan janggal wasit sangat merugikan tim Garuda. Diketahui keputusan kontroversial wasit Nasrullo Kabirov menjadi perbincangan hangat publik setelah laga Timnas Indonesia versus Qatar di Piala Asia U23 2024. Salah satu yang paling mencengangkan keputusan yang diambil oleh Nasrullo Kabirov adalah memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner di menit ke-46. Gelandangan Timnas Indonesia itu dianggap melanggar pemain Qatar U23, padahal setelah dilihat tayangan ulang pemain keturunan itu tidak menyentuh lutut lawan. Tetapi kartu merah telah dikeluarkan membuatnya harus keluar dari lapangan. Tampak pemain FC Utrecht U23 itu menangis harus keluar dari lapangan, meninggalkan kawan-kawannya berjuang. Beberapa keputusan kontroversial yang terjadi pada laga ini membuat netizen Indonesia mengamuk di akun Instagram sang wasit dan Instagram resmi Federasi Sepak Bola Tajikistan (FFT). Melihat akal bulus pemain Qatar itu sampai membuat Ivar Jenner kesal. Bintang Jong Utrecht itu menyematkan emoji badut dalam unggahan di Instagram story-nya yang menunjukkan akan kejadian-kejadian tersebut sebagai lelucon. Ivar Jenner merasa geram atas kelakuan Saif Elderen Hasan yang berlagak sakit lutut, padahal Ivar Jenner tidak melakukan kontak dengannya saat duel terjadi. Jenner melompat. Setidaknya ada dua pemain Qatar yang menjadi sorotan para netizen Indonesia, yakni Saif Elderen Hasan (nomor punggung 3) dan Mahdi Salem (nomor punggung 14). I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my... ESPN cium bau busuk kejanggalan dari kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23. Media asing ESPN mencium adanya kejanggalan dari kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23. ESPN membahas kejanggalan tersebut melalui artikel berjudul "Indonesia dibuat geram dengan keputusan wasit dalam kekalahan di laga pembuka Piala Asia U23" yang diunggah Selasa. Indonesia pasti sudah merasa dirugikan ketika VAR mulai berlaku sesaat sebelum jeda memberikan penalti kepada Qatar yang awalnya dilewatkan oleh wasit Nasrullo Kabirov, tulis ESPN. ESPN menyoroti reaksi Saif Elderen yang menunjukkan dia terbentur oleh Ivar Jenner. Tapi pada tayangan ulang, lanjut ESPN, hanya ada sedikit kontak yang terjadi. ESPN menyoroti reaksi Saif Elderen yang menunjukkan dia terbentur oleh Ivar Jenner. Tapi pada tayangan ulang, lanjut ESPN, hanya ada sedikit kontak yang terjadi. Sayangnya bagi pemain Indonesia, VAR kali ini tidak dapat melakukan intervensi. VAR serasa hanya milik Qatar saja. VAR kali ini terlibat di perpanjangan waktu dan merekomendasikan agar Ramadan Sananta langsung mendapatkan kartu merah alih-alih diberi peringatan dari kartu kuning, tulis ESPN. ESPN menganggap VAR membantu keputusan tepat di beberapa momen tertentu. Tapi tetap saja ada kejanggalan yang dilakukan Kabirov seperti momen penalti.
Prediksi line up darurat Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner jadi gelandang. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024 Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan atau minimal hasil imbang dibutuhkan Timnas Indonesia U23 untuk menjaga peluang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Nathan Chuaon. Perpaduan ini diharapkan tampil solid menghalau semua serangan yang dilancarkan para pemain Timnas Australia U23. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Fajar Fatur, pahlawan Timnas Indonesia U22 saat menjuarai SEA Games 2023 ini diharapkan tampil menjadi pembeda. Untuk posisi wingback kiri ada Pratama Arhan. Dua wingback ini bakal mengapit dua gelandang sentral yang diisi Arkan Fikri dan Justin Hubner. Untuk pengisi lini depan, Witan Sulaiman bertugas sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand dalam kurung winger kiri, dan Rafael Struijk dalam kurung penyerang tengah. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Pernyataan mengejutkan pelatih Qatar usai kalahkan Timnas Indonesia tadi malam. Pelatih Qatar U23 Elie Valle mengakui pertandingan perdana di Piala Asia U23 2024 menghadapi Timnas Indonesia berjalan sulit untuk anak asuhnya. Ia menilai beban sebagai tuan rumah membuat Timnas Qatar bermain dengan tekanan luar biasa, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaik terutama di babak kedua ketika Garuda Muda bermain dengan 10 pemain sejak awal. Seperti diketahui, Qatar menang dengan skor 2-0 melalui gol penalti dan tendangan bebas di masing-masing babak. Sementara Indonesia kehilangan Ivar Jenner di awal babak kedua dan Ramadhan Sananta di penghujung laga. Ini pertandingan yang sangat sulit buat kami, ujar Valle seperti yang dilansir laman resmi AFC. Selalu sulit bermain di kandang sendiri karena segalanya bisa menjadi emosional. Babak pertama berjalan bagus, tetapi di babak kedua kami tidak bisa mengontrol pertandingan sepenuhnya. Kami bermain baik dalam beberapa aspek dan kami tidak baik dalam beberapa hal lainnya. Kami tidak bisa melakukan semua yang kami inginkan hari ini, tetapi itu memang bisa terjadi. Target kami adalah mengembangkan performa tim di setiap pertandingan. Kami harus membenahi kesalahan kami, terutama di babak kedua, dan terus melanjutkan hal bagus yang kami lakukan. Begitulah cara kami. Kami ingin berkembang setiap hari dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. FIFA batalkan kemenangan Qatar karena ulah wasit yang merugikan Timnas Indonesia tadi malam, jadi harapan saya.
Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong tidak bisa menutupi kemarahan serta kekecewaannya terhadap kinerja wasit. Selamat untuk Qatar. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, kata Shin Tae-yong. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang kena kartu merah. Saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong menyebut jika hal seperti ini terjadi di Indonesia, wasit akan menjadi bahan lelucon. Fans menyaksikan pertandingan ini melalui televisi. Jika Anda memakai wasit seperti ini, kalau di Indonesia, itu akan dianggap Anda ingin membuat lelucon. Pelatih juga punya mata melihat dari bench sepanjang pertandingan, jelasnya. Pada pertandingan ini juga tim U23 Indonesia mengalami kejadian yang membuat tim tidak nyaman dan terlambat datang ke stadion. Kemarin 1 hari sebelum pertandingan, saat melakukan sesi familiarisation di stadion, kami hanya membutuhkan 7 menit perjalanan dari hotel ke stadion via bus. Namun tadi perjalanan mencapai 25 menit untuk ke stadion, ungkap Shin Tae-yong. PSSI bakal kirim protes soal kinerja wasit Nasrullah Kabirov. Indonesia dihukum penalti setelah Rizky Ridho bertabrakan dengan pemain Qatar. Ridho dalam posisi berjalan mundur dan tidak melihat pemain Qatar. Sementara Ivar Jenner keluar lapangan lantaran 2 kartu kuning. Ini bukan akhir, ucap Ketua PSSI, Erick Thohir di akun Instagram miliknya. Kita main tadi sesuai dengan hati kita PSSI akan layangkan surat protes. Kartu merah Ivar mestinya tidak kartu merah. Kita protes, sambung sosok yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut. Meskipun begitu, Erick tidak ingin pemain Indonesia terus memikirkan kepemimpinan Kabirov pada duel lawan Qatar. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian, sebutnya. Gara-gara wasit brengsek Nasrullah Kabirov, nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia bisa berakhir tragis. Kepemimpinan buruk wasit Nasrullah Kabirov bisa berefek domino bagi timnas Indonesia U23 bahkan karier pelatih Shin Tae-yong. Nasrullah Kabirov menjadi perhatian pada laga Qatar U23 lawan timnas Indonesia U-Strip 23 Stadion Jasim bin Hamad, Senin. Pada laga pembuka grup A Piala Asia U-Strip 23 2024 tersebut, Nasrullah Kabirov mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial. Wasit asal Tajikistan itu memberikan hadiah penalti kepada Qatar U23 setelah bek Garuda Muda, Rizky Ridho, melakukan pelanggaran. Timnas Indonesia U23 juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Ivar Jenner menerima kartu kuning kedua alias merah.
Buruknya kepemimpinan Nasrullo Kabirov memberikan efek domino yang membuat timnas Indonesia U23 terancam gagal memenuhi target. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memiliki target untuk bisa lolos ke Olimpiade dengan cara duduk di 3 besar Piala Asia U23. Target tersebut terancam gagal tercapai karena Shin Tae-yong tak bisa menurunkan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta saat melawan Australia U23. Otomatis, target Indonesia untuk bisa bermain di Olimpiade semakin berat dan membuat karier Shin Tae-yong terancam. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sudah membuat kesepakatan terkait kontrak dengan Shin Tae-yong.